Oke semuanya, hari ini kita akan belajar lagi tentang Laravel ya. Jadi hari ini kita akan mengenal tentang controller. Jadi apapun yang akan dibuat atau di sebuah di halaman, biasanya logikanya itu disimpan di controller. Bagaimana mengolah data ataupun ada logika-logika sederhana, biasanya kita buatnya di controller. Nah, kalau kita lihat kemarin di sini ya, jadi kita sudah punya beberapa layout, terus kemudian kita juga punya beberapa desain halaman yang sudah kita buat di sini, terus kemudian kita juga kemarin sudah belajar tentang routingnya, jadi kita mau masukkan kemana routingnya. Nah, nanti ini juga kita akan sedikit rubah, kita akan bawa ke manajemen untuk memasukkan datanya. Oke ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah controller. Oke, jadi kalau kalian lihat di apa namanya di filenya, jadi di file dari uh, Laravel sendiri, ya. Jadi nanti kita akan buatkan sebuah controller di sini. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya si Laravel itu sendiri ya, jadi di Laravel. Oke, controller. Oke ya, jadi di sini ya di controller itu jadi kita bisa copy paste sebenarnya yang ininya ya. Jadi basic pertama kali atau standarisasi untuk controller itu ya ini ya. Jadi kalau dilihat dari definisinya sendiri ya, jadi controller. Nah, jadi oke ya, jadi bagian ya, jadi fungsional web itu dibuat entah itu datanya, fungsinya, jadi semuanya itu dibuat di controller. Jadi bagaimana kita mengirimkan data, terus database, nah itu semua pemrosesannya itu di controller. Jadi secara logikanya di sana. Tapi nanti akan lebih banyak kalian bisa tahu implementasinya bagaimana. Nah, untuk mempermudah buat controller itu di Laravel, kita punya cara gampangnya. Kalau di kata orang itu cara gampangnya. Cara gampangnya itu, kita clear dulu ya. Nanti cara gampangnya itu kita menggunakan sintaknya si Laravel itu sendiri. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, di PHP Artisan. Nah, ini ada banyak nih. Nah, ya kalau teman-teman mau buat make a controller. Nah, ini. Jadi kalian akan membuat sebuah controller baru. Terus kemudian ada banyak ada hal yang bisa kalian buat ya, macro, terus kemudian migrasi, kalau ada punya database juga bisa migrasi database. Terus kemudian ada publish juga ada. Jadi teman-teman bisa pakai banyak ada gininya ya, ada contoh dari penggunaannya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Jadi di configuration, oh sorry. Jadi di app, terus kemudian HTTP controller. Ya, jadi ini ya. Nah, jadi misalkan kita mau buat untuk ini ya halaman, misalkan kita mau buat sebuah controller untuk di halaman utamanya. Jadi kan kita punya beberapa halaman yang sudah kita buat tadi ya. Jadi kita sudah punya beberapa halaman yang kita buat, ada transaksi, ada welcome, ada jenis, ada barang. Misalkan kita buat di halaman utama ya, atau halaman transaksinya, atau halaman home-nya lah, halaman welcome-nya juga bisa ya. Jadi welcome blade ini kan kemarin kita tidak pakai ya. Jadi kita nanti kita buat lagi satu untuk halaman utamanya. Jadi kita buat ini ya. Kita buat blade lagi satu, nanti kita bisa kopas saja di sini boleh, atau kalian mau buat lagi uh, copy terus masukin lagi. Oh sorry.
dia di view, kita ganti rename dulu ya namanya. Jadi kita misalkan kita kasih home, terus kita pindahin dia ke atas. Oke, terus ini ada home blade. Nah, ini adalah halaman, ini halaman utama. Terus nanti di root juga kita akan nama. Jadi ini ya, jadi halaman utama pertama ini nongol dulu, baru dipilih barang, baru masuk ke barang, tabel jenis masuk ke jenis, baru transaksi masuk ke transaksi. Jadi yang pertama kelihatan itu kita bisa rubah di rootnya itu adalah ini ya, yang view-nya kalian mau apa. Jadi kalau ada dia ngeklik tabel barang atau view-nya ini, dia akan masuk ke transaksi. Tapi kalau kalian langsung masukkan ke home juga bisa. Ya, jadi itu ya. Jadi kita bisa masuk ke home-nya. Oke ya, jadi itu untuk home-nya kita ya. Jadi setelah itu kita mau nge-create sebuah controller ya. Jadi kita mau nge-create sebuah controller ya, ketik aja php artisan make controller. Terus kemudian nama controllernya kita apa ya. Jadi kita mau buat, misalkan kita kasih namanya home controller. Oke. Ya. Jadi dia akan ngebuat sendiri ya. Nah, jadi dia sudah ada langsung ngedefault namanya sudah ada. Biasanya kalau kita buat sendiri secara manual, biasanya nama ini seringkali bentrok nih. Kita buatnya namanya home-nya H besar, tapi ininya kita ganti H kecil. Jadi seringkali kendalanya di sana. Jadi itu cara buat ininya ya. Jadi make-nya itu juga banyak ada fungsinya. Jadi kalian bisa buat make fungsinya atau segala macam kalian bisa pakai. Ya, jadi untuk controller kalian bisa pakai make controller. Terus kemudian nama controllernya. Nah, jadi di sini misalkan kita mau buat sebuah function ya. Jadi di sini tuh kita buat sebuah function, misalkan kita ingin mengembalikan view-nya. Jadi bagaimana kita saat home-nya diklik, kita masuknya ke view. Jadi nanti kita nggak butuh lagi si view ini. Jadi kita yang ini, nah yang ini kita nggak pakai routing lagi, tapi nanti functionnya ini kita akan ganti jadi controllernya itu ya. Jadi sebuah function atau kelas di jadi kita akan, jadi konsepnya kalau kalian belajar PBO, nah konsepnya kurang lebih seperti PBO. Jadi kalian mengambil sebuah fungsi yang akan kalian akses di sini. Oke, jadi kita buat dulu public function, misalkan nama functionnya adalah index ya. Jadi nanti isinya apa, misalkan yang kita return index, misalkan yang kita return adalah ini ya, yang kita return adalah si view tadi, view home, view terus home. Oke, kita coba running. Oke, kita coba running dulu. Sorry, terusnya di awal. Oh sorry, routingnya saya belum saya hapus ya. Jadi routingnya kita belum hapus, kita masuk ke coding dulu. Kita hapus dulu routingnya ini, terus ini kita hapus, terus yang di return, nah ini ya. Jadi yang kita return adalah array,
terus kemudian home controller ya. Jadi home controller, terus kemudian nama kelasnya adalah index. Ini nama kelasnya sih gini tuh, kita kasih nama tadi namanya index. Terus kemudian kita sudah otomatis teruse ya. Jadi biar kita bisa panggil. Terus kita coba lagi ke browsernya. Tuh, bentar. Saya belum jalankan tadi. PHP Artisan. PHP Artisan Serve. Oke, kita reload. Oke, ini halaman transaksi. Kita lihat home-nya ya. Jadi, ini belum ada ya. Jadi ini belum kita isi ya. Jadi yang data ini belum kita isi. Nah, cuma tadi harusnya ada halaman home dong yang muncul ya. Kita kembali ke coding lagi ya. Oke, kita ke coding lagi. Oke, benar home controller. Terus dia harusnya masuk home. Ini halaman utama. Tapi kenapa yang kelihatan adalah transaksi? Apa home controlnya belum saya simpan? Terus ini juga belum saya simpan. Kita reload lagi, kita coba. Kayaknya ada yang belum saya simpan. Welcome Z-nya saya close dulu. Terus kontrolnya udah saya simpan. Terus view-nya coba root-nya. Root-nya ini kayaknya saya belum simpan. Masuk sini kita simpan dulu. Terus kita masuk ke browser lagi. Dia root. Kita coba coding. Masih di sini tar. Kita lihat lagi di codingannya. Ya bener sih. Coba kita reload lagi ya. Kita restart dulu servernya ya. PHP Artisan. Oke, karena keyboard Mac saya lagi bermasalah ya, Windows C dan Windows V-nya nggak mau, jadi saya harus copy paste manual. Jadi kita masuk ke browser. Nah ya, jadi ini halaman utama, cuma yang barangnya belum berarti ya, karena kita belum masuk ke root-nya. Nah, masih not found. Terus juga transaksi juga belum ya, karena root transaksinya kan kita tadi hapus. Kita akan pakai controller. Oke ya, kita kembali ke coding lagi.
Oke, sekarang kita buat ininya ya. Jadi controllernya. Nah ini ya. Jadi ini kita bisa copy ya. Jadi ini terus misalkan kita punya yang oke, kita punya untuk yang barang. Terus yang di return view-nya adalah barang. Terus di root-nya juga kita rubah ya. Di root-nya kita juga ubah. Terus kalau yang diakses adalah garing barang, maka dia akan masuk ke controller, kelasnya sama, cuma dia bedanya di sini penamaannya. Jadi tergantung dari kalian buat namanya ya. Di sini kan kalian buat namanya si barang, jadi di sini kalian buat panggilnya ya dengan menggunakan barang juga. Root ya. Jadi kita mengambil metode barang. Oke, kita simpan, terus kita reload, kita lihat di web ya. Kita data barang, set. Did you mean ya controller garing barang? Oh sorry, barangnya tidak eksis. Kita coba ulang lagi ya, kita coding. Oke, kita lihat lagi. Kayaknya belum saya simpan tadi. Saya belum simpan file save. Saya belum simpan. Saya masuk lagi ke browser. Oke ya, jadi tadi yang home, jadi kita masuk ke set ya. Ini ada halaman utama, terus kita masuk ke data barang, dia akan masuk ke barang. Terus jenis belum ya, karena kita belum isikan. Jadi kita isi lagi routingnya. Barang, terus transaksi, yang dikembalikan adalah transaksi, terus yang dikembalikan adalah barang, transaksi, jenis. Oke, setelah itu di rootnya kembali kita buat. Oke, jenis transaksi, ini ada jenis, ada transaksi. Oke ya, kita coba dulu, kita simpan. Home-nya, terus kita masuk ke browser. Kita reload lagi, transaksi, masuk data barang, terus data jenis. Oke, udah ya. Terus kalau ini diklik, oh ini diklik. Terus ini juga belum. Nanti kalau home-nya kita ganti nanti saat ini diklik ya. Harapnya ini kita ganti logonya. Kita masuk ke coding lagi. Dia ada di
Kita lihat beranda ikonnya apa tadi ya, dia nyarmat. Mana dia nyarmat? Navigasi, transaksi, data barang, data jenis. Ini navigasinya. Kemarin kita buatnya di home kontak. Mana dia? Nih, kasir Nyarmat. Terus harap. Nah, ini kita ganti jadi set. Simpan. Aplikasinya udah ya. Terus kalau yang tadi mana dia? Kasih Nyarmat. Harapnya garing. Oke, udah. Kita masuk ke browsernya. Kita klik ini, set ya, yang utama, data barang, data jenis, transaksi, ya, halaman utama. Oke. Sip, sudah mau. Kita masuk lagi ke codingan. Nah, kalau biar lebih rapi lagi atau lebih terstruktur lagi, ya masing-masing kontrolnya kita buatkan lagi. Ya, jadi di sini ya, jadi kan kita punya home controller nih. Jadi ya kita sekarang buatkan untuk ininya ya. Jadi kita buatkan controllernya. Misalkan kita buat PHP Artisan Make Controller. Kita kasih misalkan namanya barang controller. Nah, terus kemudian kita juga punya PHP Artisan Make transaksi controller, transaksi controller, transaksi salah. Did you mean make controller? Salah nih, harusnya clone R. Set harusnya controller. Oke, transaksi udah. Kita buat lagi home transaksi jenis. Oke, setelah itu yang ini ya, yang di ininya home. Nah, jadi yang ini kita bawa keluar ya. Ini kita bawa, sorry. Jadi yang ini kita bawa ke barang, kita kasih nama index, terus terus kita gantikan barang, terus kurang satu. Oke, terus di jenis juga sama.
ini jenis, transaksi juga sama, transaksi terus jenis udah, home udah, barang udah, terus kemudian di rootnya berubah lagi. Di rootnya itu di rootnya itu jadi bukan home control lagi, jadi yang ini root terus get kita garing barang, kalau dia ada yang garing barang kita masukin barang controller, kelasnya namanya index. Oke, ini bisa kita copy paste ya. Yang ini kita ganti jadi jenis controller, jenis, terus transaksi itu adalah transaksi. Oke, index. Set, simpan. Oke. Jadi ya ngambil ya jenis home barang, jenis home barang, transaksi udah. Oh, transaksinya belum. Oh, ini belum. Transaksi. Oke, kita simpan, kita masuk ke webnya. Oke, kita reload. Set, masuk, transaksi masuk, data barang masuk, data jenis masuk. Oke ya, itu untuk controller ya. Jadi, nah di controller pun kan, nanti kalian bisa mau mengirimkan data juga bisa ya. Nah nanti setelah video ini kita akan mencoba membuat database atau kita membuat model datanya. Oke ya. Jadi itu dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dimasukkan atau dicoba di web kalian. Terima kasih.